Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Psikotes. Terima kasih teman-teman Psikotes sudah berkunjung. Saya berharap teman-teman Psikotes menonton sampai habis. Jangan di skip ya teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tes warteg. Apa itu tes warteg? Tes warteg dilakukan untuk mengukur emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas subjek. Dalam tes ini, Anda diharuskan untuk melengkapi gambar yang ada di kotak. Setelah itu, pada instruksi kedua, Anda diminta untuk mengurutkan gambar dimulai dari yang terlebih dahulu dibuat. Jangan menuliskan nomor urut di dalam kotak karena akan dianggap sebagai bagian dari gambar yang Anda buat. Kemudian, pada instruksi ketiga sampai ke-6, Anda diminta menuliskan gambar mana yang paling mudah, paling sulit, paling disukai, dan tidak disukai. Anda hanya diperbolehkan untuk memilih satu gambar saja. Tes warteg tidak memerlukan kemampuan menggambar. Tes ini hanya suatu cara bagi seorang penguji atau psikolog untuk mengetahui kepribadian Anda dari cara Anda menggambar dan apa yang Anda gambar. Tes warteg mengharuskan peserta untuk melengkapi gambar yang terdiri dari 8 kotak. 4 diantaranya berupa garis lurus yang berada pada kotak 3, 4, 5, dan 6. Dan 4 lainnya berupa garis lengkung. Terdapat pada gambar 1 atau kotak 1, 2, 7, dan 8. Ini merupakan bentuk soal warteg tes, ada 8 kotak. Arti atau makna setiap kotak yang ada pada tes warteg. Kotak pertama menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri, yaitu bagaimana Anda menempatkan diri dalam lingkungan. Kotak kedua menunjukkan fleksibilitas perasaan. Kotak ketiga mengukur hasrat untuk maju atau ambisi. Kotak keempat mengukur bagaimana seseorang mengatasi kesulitan. Kotak kelima mengukur bagaimana cara bertindak. Kotak keenam mengukur cara berpikir atau analisa dan sintesa. Kotak ketujuh menyangkut kehidupan dan perasaan, apakah sudah stabil atau masih kekanak-kanakan. Kotak kedelapan mengenai kehidupan sosial atau hubungan sosial. Untuk garis lengkung, sebaiknya Anda menggambar benda hidup. Dan untuk garis lurus yang kaku, sebaiknya Anda menggambar benda mati. Jika Anda menggambar terbalik, misal
garis lurus digambar menjadi bunga, hewan, dan sebagainya. Sebaliknya, garis lengkung digambar menjadi mobil, mesin, dan sebagainya. Hal ini menandakan ada yang salah dengan jiwa atau kepribadian Anda. Ini merupakan contoh gambar yang sudah dibuat, baik tadi dari kotak yang berisikan garis lurus atau garis lengkung. Jika garis lengkung di sini sudah coba dibuatkan sebagai referensi, yaitu benda hidup, sedangkan garis lurus digambar dengan benda mati. Di kotak pertama ada seperti bunga atau dedaunan. Kemudian kotak kedua ada seekor burung yang memangsa ikan di laut. Kemudian di kotak ketiga ini ada seperti masjid nih, masjid yang bangunan yang tinggi menjulang. Kemudian di kotak keempat ada handphone atau bisa kalkulator juga bisa ini. Kemudian di kotak kelima ada jarum suntik dan suntikannya. Kemudian gambar atau kotak ke-6 itu ada kamera atau lensa. Kemudian di kotak ke-7 ada buah melon atau semangka ini, buah-buahan. Kemudian di kotak ke-8 ada jamur. Selanjutnya, dari cara menggambar pun dapat memperlihatkan kepribadian Anda. Misalnya, jika saat menggambar Anda terlalu sering menghapus, bahkan kertas Anda kotor, menandakan bahwa Anda adalah orang yang peragu atau tidak terencana. Dan jika Anda menggambar terlalu kuat untuk garis yang seharusnya lembut, berarti Anda termasuk orang yang keras kepala. Apa yang Anda gambar juga menunjukkan IQ Anda. Jika Anda menggambar sesuatu yang biasa saja dan umum, tentu penilaian tingkat kecerdasannya akan berbeda dibanding jika Anda menggambar sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang lain yang berwawasan. Itu merupakan gambaran dari tes warteg dan contoh kotak atau gambar sebelum dibuat gambar, dan referensi atau arti makna setiap kotak yang ada pada tes warteg. Oke teman-teman psikotes, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini memberikan Anda manfaat. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.